Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Delviro. Saya adalah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, reguler B semester 1. Saya di sini akan mewawancarai seorang narasumber atau pemuka masyarakat tentang budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam konsep syirik. Oke Pak Ustadz, saya di sini akan mewawancarai Pak Ustadz tentang budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam konsep syirik. Sementara kita tahu bahwa mayoritas di masyarakat di Jalan Pangeran Hidayat ini rata-rata orang Minang dan rata-rata orang Minang. Menurut Pak Ustadz nih, kan mayoritas orang Minang rata-rata semuanya berdagang. Di dalam berdagang ini, apakah Pak Ustadz pernah mendengar bahwa masyarakat di sini pernah atau ada beberapa orang yang memakai penglaris buat memajukan bisnis atau usahanya? Barakallahu fiik. Sebagian di masyarakat kita, terkhususnya orang Minang atau orang di kampung kita, sebagian sampai hari ini mereka masih percaya dengan yang namanya penglaris. Apa itu penglaris? Yaitu meminta kepada selain Allah, yaitu dengan cara meminta kepada orang pintar atau paranormal dengan sesajen-sesajen. Nauzubillah. Padahal itu tuh dosa yang paling besar, yaitu dosa percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak menyadari atau mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dosa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan percaya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat dilarang, itu dosa yang paling besar. Barakallahu fiik. Nah, kalau menurut Pak Ustadz sendiri nih, apa keuntungan dari pengusaha tersebut kok bisa berpikiran ingin menggunakan penglaris untuk bisnis atau bidang usaha yang sedang dijalankan? Mungkin sebagian di masyarakat kita yang masih percaya dengan adanya penglaris dapat memajukan atau meramaikan hasil dagangannya dengan omset yang besar serta dengan cara yang salah. Apakah menggunakan penglaris tersebut ada efek samping atau risiko bagi si pengguna? Efek samping dari penglaris terkadang ada yang namanya tumbal. Sebagian di masyarakat kita, terkhususnya di daerah Sumatera Barat, ada yang menumbalkan anaknya jika mereka tidak dapat mematuhi atau melanggar syarat-syarat dari ketentuan tersebut, maka anaknya lah yang akan menjadi tumbal. Nah, saya pernah mendengar dari internet ada dua tipe penglaris, yaitu penglaris yang positif dan penglaris yang negatif. Menurut pandangan Pak Ustadz sendiri nih, apa bedanya penglaris positif sama yang negatif? Penglaris positif yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya meminta, berdoa dan memohon kepadanya. Itulah sebaik-baik penglaris. Menjauhkan segala kesyirikan di dalam hati kita dan hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dalam penglaris yang negatif, sebagian di masyarakat kita mereka meminta kepada dukun, paranormal, atau katanya orang pintar. Itulah seburuk-buruk penglaris, yaitu mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seakan-akan mereka percaya kepada yang namanya paranormal, dukun, atau orang pintar. Itulah seburuk-buruk penglaris. Menurut Pak Ustadz tentang masalah ini, apakah ada solusi yang bisa kita atasi untuk menyelesaikan masalah ini?
Solusinya ialah buang segala sesuatu di dalam hati kita terkait percaya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup hanya kepada Allah sajalah kita percaya dan yakin dengan meminta kepadanya dan memohon kepadanya dan bersungguh-sungguh berdoa kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala jika kita bersungguh-sungguh dan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pasti dan pasti Allah akan kabulkan setiap hajat yang kita inginkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah sebaik-baik pelindung kami dan Allah sebaik penolong. Orang yang menggunakan penglaris sudah pasti dia termasuk dalam kategori syirik. Dan apakah orang tersebut akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia mau bertobat? Terkait dalam masalah dosa syirik, yaitu percaya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita percaya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka batalah syahadatin kita, yaitu rukun iman yang pertama, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah dosa syirik, yaitu dosa yang paling besar. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, orang yang tidak percaya kepadanya, dan orang yang tidak yakin kepadanya. Maka itu dosa di dalam Islam itu, dosa yang paling besar itu adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masalah dengan bertobat, Allahu a'lam bishawab. Jika kita bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat, insya Allah Allah akan mengabulkan segala pertobatan kita. Hanya Allah yang tahu di dalam hati kita. Jika kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita minta kepadanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Delviro. Saya adalah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi reguler B semester 1. Saya di sini akan mewawancarai seorang narasumber atau pemuka masyarakat tentang budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam konsep syirik. Oke Pak Ustadz, saya di sini akan mewawancarai Pak Ustadz tentang budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam konsep syirik. Sementara kita tahu bahwa mayoritas di masyarakat di Jalan Pangeran Hidayat ini rata-rata orang Minang dan rata-rata orang Minang. Menurut Pak Ustadz nih, kan mayoritas orang Minang rata-rata semuanya berdagang. Di dalam berdagang ini, apakah Pak Ustadz pernah mendengar bahwa masyarakat di sini pernah atau ada beberapa orang yang memakai penglaris buat memajukan bisnis atau usahanya? Barakallahu fiik. Sebagian di masyarakat kita, terkhususnya orang Minang atau orang di kampung kita, sebagian sampai hari ini mereka masih percaya dengan yang namanya penglaris. Apa itu penglaris? Yaitu meminta kepada selain Allah, yaitu dengan cara meminta kepada orang pintar atau paranormal dengan sesajen. Nauzubillah. Padahal itu tuh dosa yang paling besar, yaitu dosa percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak menyadari atau mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dosa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan percaya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat dilarang, itu dosa yang paling besar. Barakallahu fiik. Nah, kalau menurut Pak Ustadz sendiri nih, apa keuntungan dari pengusaha tersebut? Kok bisa berpikiran ingin menggunakan penglaris untuk bisnis atau bidang usaha yang sedang dijalankan?
mungkin sebagian di masyarakat kita yang masih percaya dengan adanya penglaris dapat memajukan atau meramaikan hasil dagangannya dengan omset yang besar serta dengan cara yang salah. Apakah menggunakan penglaris tersebut ada efek samping atau risiko bagi si pengguna? Efek samping dari penglaris terkadang ada yang namanya tumbal. Sebagian di masyarakat kita, terkhususnya di daerah Sumatera Barat, ada yang menumbalkan anaknya jika mereka tidak dapat mematuhi atau melanggar syarat-syarat dari ketentuan tersebut, maka anaknya lah yang akan menjadi tumbal. Nah, saya pernah mendengar dari internet ada 2 tipe penglaris, yaitu penglaris yang positif dan penglaris yang negatif. Menurut pandangan Pak Ustadz sendiri nih, apa bedanya penglaris positif sama yang negatif? Penglaris positif yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya meminta, berdoa dan memohon kepadanya. Itulah sebaik-baik penglaris. Menjauhkan segala kesyirikan di dalam hati kita dan hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dalam penglaris yang negatif, sebagian di masyarakat kita mereka meminta kepada dukun, paranormal, atau katanya orang pintar. Itulah seburuk-buruk penglaris, yaitu mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seakan-akan mereka percaya kepada yang namanya paranormal, dukun atau orang pintar. Itulah seburuk-buruk penglaris. Menurut Pak Ustadz tentang masalah ini, apakah ada solusi yang bisa kita atasi untuk menyelesaikan masalah ini? Solusinya ialah buang segala sesuatu di dalam hati kita terkait percaya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup hanya kepada Allah sajalah kita percaya dan yakin dengan meminta kepadanya dan memohon kepadanya dan bersungguh-sungguh berdoa kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala jika kita bersungguh-sungguh dan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pasti dan pasti Allah akan kabulkan setiap hajat yang kita inginkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pelindung kami dan Allah sebaik penolong. Orang yang menggunakan penglaris sudah pasti dia termasuk dalam kategori syirik. Dan apakah orang tersebut akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia mau bertobat? Terkait dalam masalah dosa syirik, yaitu percaya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita percaya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka batalah syahadatin kita, yaitu rukun iman yang pertama, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah dosa syirik, yaitu dosa yang paling besar. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, orang yang tidak percaya kepadanya, dan orang yang tidak yakin kepadanya. Maka itu dosa di dalam Islam itu, dosa yang paling besar itu adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masalah dengan bertobat, Allahu a'lam bishawab. Jika kita bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat, insya Allah Allah akan mengabulkan segala pertobatan kita. Hanya Allah yang tahu di dalam hati kita. Jika kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita minta kepadanya. Barakallahu fiik. Oke, baiklah, di sini saya akan memberikan cara untuk mencegah agar kita tidak termasuk dalam golongan dalam kategori golongan orang yang syirik. Serta saya juga akan menjelaskan
sedikit tentang apa itu syirik. Syirik adalah suatu fenomena kemasyarakatan yang muncul akibat jauhnya masyarakat dari ajaran tauhid. Kesalahan mereka dalam memahami ajaran tauhid menghantarkannya kepada kesesatan atau kezaliman yang bersangkutan. Di antara kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran adalah kata syirik. Kebanyakan manusia di dunia ini bertuhan lebih dari satu. Al-Quran menamakan mereka ini musyrik, yaitu orang yang syirik. Syirik dalam arti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, termasuk dalam kategori kufur atau kafir. Karena perbuatan itu mengingkari kemahakuasaan dan kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik pada hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariat. Dan siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Agar tidak terjebak pada dosa besar dan kehinaan di hadapan Allah, perbuatan syirik tentunya harus kita hindari, dan juga jangan sampai terjebak pada perilaku syirik tersebut. Untuk itu berpeganglah teguh pada rukun Islam dan rukun iman. Hal yang mutlak untuk dilakukan berikut adalah hal-hal atau cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menghindari perbuatan syirik. 1. Menghayati hukum dan sunnatullah. Hukum dan sunnatullah yang Allah ciptakan sejatinya adalah hukum-hukum keadilan dan keseimbangan agar manusia tidak tersesat dalam hidupnya. Jika manusia tersesat dalam hidupnya tanpa arah, maka tentu saja manusia akan jatuh pada keterpurukan dan tidak akan ada kesejahteraan dalam hidupnya di dunia. Untuk itu Allah ciptakan hukum dan aturan agar manusia bisa terbebas dari kesesatan. Jika manusia benar-benar memikirkan dan memahami sunnatullah tersebut, maka tentu saja akan mudah ia tunduk kepada Allah dan tidak akan lagi menyembah, memohon, atau bahkan bersujud kepada selain Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu membuat hukum aturan dan sunnatullah yang membuat manusia hidup adil juga seimbang. 2. Mengikuti segala perintah Allah. Menghindari dosa syirik tentu saja dengan cara mengikuti segala perintah Allah. Jika perintah Allah kita laksanakan, maka kita akan mudah untuk mendapatkan kenikmatan, juga pencerahan diri yang membuat kita semakin menikmat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berzikir. Berzikir artinya adalah mengingat Allah. Jika kita selalu mengingat Allah, tentunya kita akan memahami bahwa tidak ada Tuhan yang layak kita sembah dan diduakan. Selain dari Allah, hanya satu Tuhan dan tempat kita bergantung dalam hidup, yaitu Allah yang layak untuk disembah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. 4. Melaksanakan sholat. Sholat adalah satu aktivitas untuk menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, sholat juga membuat kita senantiasa menyebut-nyebut nama Allah, mengingat baik asma Allah, hukum-hukum dan peringatan dari Allah. Orang yang sholat akan ingat bahwa Allah lah tempat ia bergantung, bukan pada yang lainnya. Allah telah menetapkan untuk bisa sukses, maka manusia harus berikhtiar dan berdoa. Jika hal tersebut dilakukan, maka manusia akan mendapatkan kesuksesan. Sedangkan jika melalui jalan-jalan pintas seperti yang sudah disebutkan oleh narasumber saya tersebut, akan mudah terkena syirik atau terjebak perbuatan yang bisa menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah, inti atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah golongan orang yang syirik itu adalah golongan orang yang lemah iman dan serakah. Kenapa begitu?
Karena keserakanlah yang membuat golongan tersebut mengambil jalan pintas menggunakan jimat untuk mengair rezeki dengan cara yang instan tanpa memegang teguh ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menjadi kaya boleh, tapi dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan niat yang baik serta memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya rezekimu akan berkah baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.